Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Rahmat dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu dasar semikonduktor dan dioda. Langsung saja ke pembahasannya. Semikonduktor yang didefinisikan yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis zero antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Untuk bahannya tembaga, hambatan jenisnya 1,7 dikali 10⁻⁸ dengan sifat konduktor. Yang kedua, silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan jenisnya 2,3 dikali 10⁻³ yang bersifat semikonduktor. Yang ketiga, gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. Selanjutnya ada contoh soal, yakni 3 buah bahan tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab, hitung R dengan rumus R sama dengan Rho per L EL per A. Untuk mencari A nya sama dengan P dikali R⁻². Untuk mencari R sama dengan D diameter per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R atau dengan rumus Kirchhoff. I untuk tembaga sama dengan 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Untuk I sama dengan, untuk I silikon 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Untuk gelas, arus untuk gelas sama dengan 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, semikonduktor atau silikon, dan isolator gelas. Jadi semakin besar arus yang mengalir itu pada bahan tembaga, dan untuk dengan disebut konduktor, dan yang terkecil adalah gelas yang disebut juga isolator. Lanjut, bahan semikonduktor. Yang pertama, trivalen, logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron atau B, gallium Ga, dan indium In, yang pada
tabel periodik. Yang kedua, tetrapalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon Si dan germanium Ge. Yang ketiga, pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor dalam kurung P, arsenicum dalam kurung As, dan antimon atau Sb. Selanjutnya, tabel periodik semikonduktor. Untuk golongan 3A yaitu boron, aluminium, gallium, indium. Golongan 4 ada karbon, silikon, germanium, tin. Untuk golongan 5 ada nitrogen, fosforus, arsenik, antimoni. Nah, untuk silikon itu ada pada keempat, yaitu silikon dengan jumlah atom 14. Selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Nah, untuk Ge itu germanium dengan jumlah atom 32, jumlah elektron Si 14, dan jumlah elektron Ge 32 buah yang tadi ada pada tabel periodik. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing punya 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Selanjutnya ada jenis semikonduktor intrinsik atau intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, atau contoh silikon murni seperti gambar di samping. Elektron valensinya berada pada visualisasi 3 dimensi struktur kristal Si, pengulangan secara teratur, satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Selanjutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas. Sebagai pembawa muatan negatif, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa disebut pembangkit atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Selanjutnya ada sifat bahan silikon dan germanium. Nomor atom untuk silikon adalah 14 dan germanium 32. Berat atomnya untuk silikon 28,1, untuk germanium 72,6. Dan selanjutnya untuk Rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin 23.000 untuk silikon, 230.000 untuk silikon, dan 45 untuk germanium. Selanjutnya ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Medan listrik terpasang pada elektron
yang mana semikonduktor intrinsik generation untuk elektronnya berada pada posisi awal, dan untuk direcombination menjadi seperti gambar. Selanjutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom masing-masing. Semikonduktor intrinsik terbagi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS dan SB. Atom pengotoran disebut atom donor pembawa muatan elektron. Pengotoran oleh atom trivalen seperti B. Untuk tipe P, trivalen seperti B, Ga dan In. Atau pengotorannya disebut atom akseptor, pembawa muatannya adalah hole. Selanjutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping atom dopat sama dibagi atom murni sama dengan 1 berbanding 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Selanjutnya ada semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Seperti gambar di samping, elektron bebas masuk menjadi +5. Selanjutnya ke semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Selanjutnya ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor diantaranya dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, IC atau integrate circuit seperti gambar di sini di bawah. Ini ada IC, LED, dioda dan SCR. Selanjutnya ada dioda pertemuan PN. Yang pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN
diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metalurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektron, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Selanjutnya ada pertemuan PN, atom-atom akseptor dan atom-atom donor didoping menjadi kristal tunggal semikonduktor dan hasilnya tipe N, dan katoda pada tipe P dan katoda pada tipe N. Selanjutnya ada diode pertemuan PN. Kawat dan logam pertemuan PN ini di mana anoda dan katoda bertemu dengan simbol seperti gambar panah ke kanan dengan ada garis di ujung panah. Selanjutnya ada pertemuan PN terbuka. Bidang pertemuannya ada pada tengah, yaitu anoda dan katodanya bertemu, di mana hole ion akseptor dan ion donor, elektron dan hole jenis P dan jenis N. Lapisan pengosong pada tengah, yakni bidang pertemuannya. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor dan ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Selanjutnya ada pertemuan PN terbuka. Yakni lapisan pengosongan yang pertama, saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, depletion region atau depression region. Tegangan penghalang yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barir potensial, menimbulkan arus strip ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus strip dengan arus difusi. Seperti gambar di atas, ada lapangan pengosongan, terus bidang pertemuan antara elektron dan hole, di mana positif dan negatif bertemu dan lenyap, meninggalkan ion donor positif dan meninggalkan ion akseptor negatif. Selanjutnya ada pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias.
seperti gambar di atas, jenis katoda, anoda, dan jenis N atau katoda, lapisan pengosongan, sumber negatif dan sumber positif dan negatif. Adanya VID menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VID adalah P0, maka potensial penghalang turun menjadi P0 dikurangi VID. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Selanjutnya, pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reversi bias. Dengan yang tadi kan negatif masuk ke anoda dan positif masuk ke anoda dan negatif ke katoda. Nah, untuk reversi bias dibalik menjadi negatif masuk ke anoda dan positif masuk ke katoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan untuk lapisan pengosongannya melebar, potensial penghalang menjadi VO ditambah VD, tidak ada arus lewat pada bidang pertemuan, jadi tidak ada arus yang melewat pada lapisan pertemuan atau bidang pertemuan, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor. Intrinsik agitasi termal dapat menyebabkan terjadi generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 negatif pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Selanjutnya ada dasar analisa dioda. Simbolnya seperti ini. Di kiri anoda dan di kanan ada katoda atau negatif. Selanjutnya jenis-jenis dioda. Yang pertama, junction dioda, dioda Zener atau Zener dioda, Tamil dioda, Schottky dioda, paraktor dioda, Dias, Trias, SCR, lightning emitting dioda LED, fotodioda yang terakhir. Selanjutnya jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyara arus, pengaman tegangan kejut dengan jenis IN4001, IN4007, dan IN5404. Yang kedua adalah dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener. Yaitu 6,2 volt dan Zener 3,2 volt.
Yang ketiga adalah dioda brick yang digunakan pada sepeda motor yang namanya adalah kiprok pada rangkaian penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya dengan jenis BP0C800 kiprok pada kendaraan bermotor. LED atau lag emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long life 1,5 sampai 3 volt. Selanjutnya ada rangkaian dioda garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh P sama dengan VI dikurangi I dikali IRL, dengan RL adalah tahanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda tersebut. Selanjutnya, garis beban melewati titik I sama dengan 0 titik potong P adalah P sama dengan PI dan PO sama dengan dan V sama dengan O. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Selanjutnya ada gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan VI beroperasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistance pada RL tetap seperti gambar di atas. Selanjutnya ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak berhingga. Pendekatan 1 pada gambar di atas dengan saklar on, rangkaian forward bias. Model pendekatan yang pertama dengan saklar tertutup, maka dianggap bernilai 0. Dengan gambar tersebut bisa terlihat bahwa seperti yang tadi dijelaskan, jika saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Bila saklar terbuka, maka dioda dianggap bernilai tak terhingga. Selanjutnya pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber dengan germanium 0,2 volt atau 0,7 volt atau 0,6 volt. Pada keadaan bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Selanjutnya model dioda pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias,
Dioda dianggap sebagai sumber tegangan dengan germanium 0,2 volt atau 0,3 volt, untuk silikon 0,7 atau 0,6 volt. Pada keadaan riset bias, dioda dianggap sebagai resistansi riset. Seperti gambar di atas, rangkaian forward bias di mana anoda dan untuk resistansi karakteristik sesungguhnya itu naik ke atas. Untuk karakteristik model pendekatan ke-3 seperti gambar di atas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.